Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taingkan, ku taingkan. Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memberkati dan menyertai kami. Dan pada saat ini akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama boleh terus membangun kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang kebiasaan kita. Amsal 22 ayat 6. Ajalah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Kebiasaan adalah sesuatu tindakan yang otomatis dilakukan seseorang tanpa perintah. Contoh, ketika kita makan, kita tidak pernah berpikir mau pakai tangan kanan atau tangan kiri. Pasti otomatis kita akan menggunakan tangan kanan pada umumnya ya. Mungkin ada sebagian orang yang terbiasa menggunakan tangan kiri. Atau ketika kita mau mandi, kita tidak perlu mencari kamar mandi. Kecuali kalau kita mau mandi di tempat orang lain, yang kita perlu bertanya di mana letak kamar mandinya. Tetapi kalau di rumah sendiri, apa kita perlu bertanya di mana letak kamar mandi? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kegiatan itu setiap hari, sehingga kita hafal, sehingga kita mengerjakan itu tanpa kita berpikir. Nah, kebiasaan ini menjadi penting karena kebiasaan inilah yang menjadi penentu masa depan. Banyak orang berpikir atau bermimpi tentang kehidupannya di masa yang akan datang ya. Tetapi banyak orang gagal untuk mewujudkan mimpinya karena ia berpikir bahwa yang menentukan itu rancangannya. Padahal dia lupa bahwa rancangan itu hanya bisa terjadi kalau dia memiliki kebiasaan yang dia bangun untuk mencapai mimpinya. Contoh, ketika orang ingin punya rumah, bagaimana dia bisa punya rumah kalau dia punya kebiasaan hidup berfoya-foya? Bagaimana dia punya rumah kalau dia tidak punya kebiasaan menabung? Dia tidak punya kebiasaan menyisihkan uangnya untuk disimpan, untuk membeli rumah. Atau seorang anak ingin menjadi murid berprestasi. Bagaimana dia bisa menjadi murid berprestasi kalau dia tidak punya kebiasaan belajar? Dia tidak punya kebiasaan untuk tekun. Atau bagaimana orang bisa menggapai mimpinya untuk hidup sehat kalau dia punya kebiasaan begadang atau punya kebiasaan pola hidup yang tidak sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa masa depan itu tidak ditentukan dari apa yang kita rancangkan, tapi ditentukan dari kebiasaan yang hendak kita bangun. Di dalam kehidupan keluarga, pasti semua ingin hidup harmonis, keluarga yang rukun. Tetapi persoalannya bagaimana kita bisa membangun hidup keluarga yang rukun kalau kita tidak memiliki kebiasaan memaafkan. Bagaimana hidup rukun kalau kita punya kebiasaan apa yang kita perkatakan itu adalah perkataan yang negatif.
Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan pasangan kita. Tidak hanya sekedar hidup berkeluarga. Di dalam hidup berspiritualitas, hidup rohani kita, saya yakin setiap kita ingin hidup dalam damai sejahtera, hidup ayem tentrem. Tetapi bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera kalau kita tidak memiliki kebiasaan berdoa, kebiasaan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kebiasaan membangun keimanan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita damai sejahtera kalau kita saja meragukan cinta kasih Tuhan? Bagaimana kita hidup berbahagia kalau kita tidak memiliki kebiasaan bersyukur? Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa membangun kebiasaan yang positif, yang baik, maka damai sejahtera, kebahagiaan, itu hanya sebuah impian belaka. Sebetulnya mimpi itu menjadi start yang bagus, yang baik ketika mimpi atau harapan kita ubah menjadi sebuah komitmen. Dan komitmen itulah yang kemudian membangun kita untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan setiap hari. Ada konsistensinya, ada kesinambungan, dilakukan terus-menerus. Akhirnya pada saatnya kita akan memiliki kebiasaan. Sehingga kita akan melakukan itu tanpa berpikir. Dan kita akan memiliki rasa aneh ketika tindakan itu tidak kita kerjakan, tindakan itu tidak kita lakukan. Contoh saudara-saudara, ketika COVID, semua orang pakai masker. Dipaksa pakai masker, suka atau tidak suka pakai masker. Dan itu kita lakukan setiap hari. Ketika kita keluar rumah, kita pakai masker. Ketika kita mungkin yang bersekolah ya pakai masker. Ketika kita kerja ya pakai masker. Akhirnya memakai masker itu tidak lagi kita pikirkan. Otomatis keluar pakai masker. Dan akan menjadi aneh ketika pada suatu saat kita diizinkan untuk tidak pakai masker. Rasanya aneh, rasanya beda. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita memiliki kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, maka ketika kita tidak mengerjakan itu menjadi sesuatu yang aneh, menjadi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Begitu dalam kehidupan spiritualitas kita. Ketika kita memiliki kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucap syukur, kebiasaan memperkatakan sesuatu yang baik, yang positif. Ketika pada saatnya kemudian kita lupa berdoa, atau pada saatnya kita memperkatakan sesuatu yang negatif, itu akan membuat tubuh kita akan bereaksi. Kita akan merasa tidak nyaman gitu. Sehingga itu akan menjadi kontrol buat hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di Amsal ayat 22 ayat yang ke-6 ini sangat menarik. Ajalah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Apa yang kita bangun dari masa kecil itulah yang menentukan kita sekarang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, membangun kehidupan pribadi, membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, itu menentukan masa depan kita. Ketika kita punya anak, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan pada anak-anak di masa sekarang, itu akan menentukan sikap, watak, dan karakter anak-anak kita di masa yang akan datang.
Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini kita diajar, mari kita fokus pada kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan macam apa yang hendak kita bangun. Terkhusus mimpi kita dan harapan kita untuk menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Kebiasaan macam apa yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita bangun pada saat ini. Mari kita bangun kebiasaan yang positif, kita bangun kebiasaan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mimpi kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh diajar bahwa membangun kebiasaan menjadi sesuatu yang baik. Kebiasaan yang positif akan menentukan masa depan kami yang positif. Tetapi ketika kami membangun masa depan yang negatif, maka kami sedang melihat masa depan kami yang buruk. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus membangun kami menjadi raja atas hidup kami, sehingga kami boleh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kami menyerahkan karya kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.